ucapkan selamat datang buat teman-teman muda yang pertama kali mengikuti live streaming dari Fire Community Youth Service. Di siang hari ini akan menjadi siang yang ajaib. Siang hari ini akan menjadi siang yang luar biasa buat setiap sahabat. Hari ini di ibadah Fire Community Youth Service yang hari ini ada beberapa kota yang streaming, yang relay dari jaringan radio yang kita punya. Saya mau sapa juga dari teman-teman dari Kendari, ya dari cukup jauh nih dari Sulawesi, ya selamat bergabung dan selamat untuk menerima dan menangkap pesan Tuhan siang hari ini. Juga teman-teman dari Riau, saya ucapkan selamat bergabung juga. Ya, kita percaya bahwa kita tidak pernah terbatas karena teknologi membuat setiap kita boleh mengalami yang ajaib dari Tuhan. Dari Timika, ya kan, dari ujung timur Indonesia, saya ucapkan selamat bergabung, selamat datang, dan mari kita sama-sama tangkap pesan Tuhan. Dan yang luar biasa siang hari ini adalah dari Vietnam. Ya, selamat datang, yang welcome from Vietnamese yang mendengarkan kebenaran firman siang hari ini. Kita percaya bahwa kebenaran firman ini akan memerdekakan setiap kita. Saudaraku, pujian tadi disampaikan bahwa I will supply of your need. Saudaraku, saya mau buka dengan kesaksian dari apa yang saya sampaikan 2 minggu yang lalu. Saudaraku, itu membuktikan dan itu meyakinkan saya secara personal bahwa apa yang kita lakukan lewat live streaming atau ibadah online itu memiliki dampak yang luar biasa. Hari itu ada seorang mahasiswa UGM dari Fakultas Kedokteran, dia mengikuti live streaming karena kita mengerti bahwa hari-hari ini kita tidak bisa untuk berkumpul, tetapi dia mengikuti live streaming. Dan dia menceritakan bahwa apa yang disampaikan di tanggal 21 Juni itu meneguhkan bahwa pada waktu dia bergumul untuk sebuah motor Honda yang dia doakan, dia kirimkan gambarnya, dia posting di Facebook pribadinya. Dia meminta kepada Bapa Surgawi bahwa aku butuh motor, yaitu Honda Beat warna biru. Dan pada waktu dia mendengarkan firman yang disampaikan di tanggal 21 Juni, dia katakan, oh ternyata ini toh yang Tuhan sediakan. Teman-teman muda dimanapun kau berada, saya mau kuatkan dan saya mau teguhkan bahwa Bapa Surgawi itu mendengar setiap keluhan kita yang paling tidak terdengar oleh orang sekalipun. Karena tangannya tidak pernah kurang panjang untuk menolong, telinganya tidak pernah kurang lebar untuk mendengarkan. Mungkin kita cuma bergumam kecil. Mungkin kita katakan tidak ada satu orang yang mengerti, tetapi kita punya Bapa Surgawi yang begitu ajaib, yang mengerti, yang mendengar, dan yang selalu siap untuk menjawab setiap doa-doa kita. Dan seperti yang 2 minggu yang lalu saya sampaikan bahwa prinsip kerajaan Allah adalah ask and give. Kita meminta dan Dia akan memberikan. Dan tadi pujian tadi ditutup dengan Efesus 3 ayat 20. Bahwa Dia akan melakukan jauh lebih besar dari apa yang kita minta, kita pikirkan dan kita doakan. Dan saya diteguhkan kembali oleh seorang bapak yang di hari-hari kemarin terus mengikuti School of Youth Movement yang setiap Selasa itu diadakan. Jadi ngomong-ngomong Selasa depan itu akan ada School of Youth Movement juga. Dan kita akan diberkati dengan apa yang disampaikan oleh Pastor Budi Prasetya, ya kan, Teens Pastor, yang dia akan sampaikan bahwa newborn identity. Jadi pastikan setiap saudara ikut jam 7 malam sampai selesai itu di Zoom. Saudaraku, itu luar biasa. Nah, orang ini tiba-tiba memposting di pagi itu. Pada waktu saya selesai doa di doa PSBB, tiba-tiba dia posting di grupnya. Di grup besar di SOYM, dia katakan pada waktu saya dengarkan khotbah yang tanggal 21 Juni itu kan udah berjalan beberapa hari. Pada waktu saya mendengarkan dan selesai mendengarkan khotbah itu,
bahwa kita mesti berani minta kepada Bapa Surgawi. 5 menit setelah saya selesai dan saya minta, dia seorang pengusaha, tepatnya dia bekerja di sebuah perusahaan. Karena dia marketing, dia mesti keliling dari kota ke kota dan dia mesti punya tanggung jawab untuk menagih. Bagian memberikan barang itu bagian yang paling mudah, tapi bagian yang menagih itu bagian yang paling susah. Sejujurnya di hari-hari ini. Tetapi pagi itu pada waktu dia selesai mendengarkan kebenaran firman itu, tiba-tiba 5 menit kemudian ada WhatsApp yang masuk. Pak, kami mau bayar tagihan, kami mau bayar barang yang kami order beberapa waktu yang lalu, kami mau lunasi. Dan masuk pagi hari itu yang membuat dia wow, yang membuat dia terkesima, 22 juta itu masuk. Dia katakan wow, ini ajaib, ini luar biasa. Saudara, saya mau kuatkan dan saya mau teguhkan bahwa Bapa Surgawi itu mendengar apa yang kita doakan. Dia selalu siap sedia buat kita. Dia tidak melengos pada waktu kita berseru kepada dia. Dia tidak katakan, lu lagi, lu minta itu lagi, lu minta itu lagi. Bukankah ada sebuah kisah di Lukas pasal yang ke-18 bahwa janda itu dia berseru kepada hakim yang lalim. Even Alkitab bandingkan bahwa dirinya, Tuhan sendiri membandingkan dirinya dengan hakim yang lalim. Aku bukan hakim yang lalim, aku Bapa yang baik. Bapa yang selalu memberikan apa yang kau butuhkan, yang aku memberikan apa yang kau minta. Setiap hari janda itu menggedor, setiap hari dia berseru dan dia berdiri. Mungkin hakim lalim itu belum bangun tidur, janda tua itu sudah ada di depan pintu. Selamat pagi Pak Hakim. Dan itu tiap waktu, kita tidak pernah tahu sampai berapa lama. Tetapi yang kita tahu, Alkitab menegaskan bahwa aku kalau hakim lalim aja luluskan itu permintaan. Aku bukan hakim yang lalim, kata Tuhan. Akulah Bapa yang baik. Dan Bapa yang baik adalah Bapa yang memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Saudaraku, itu ajaib. Biarlah 2 kesaksian itu meneguhkan kita. Sehingga pada waktu dimanapun kita mengakses live streaming, kita belajar percaya. Mungkin saudara hanya mendapatkan rema 1 ayat. Cukup. Karena Matius pasal yang ke-8 menceritakan bagaimana Yesus bergerak dengan cara yang ajaib. Hari itu perwira Kapernaum, dia punya hamba yang sangat dihormatinya. Dan dia katakan, hambaku sakit. Lalu Yesus katakan, oke, aku akan datang dan menyembuhkannya. Enggak usah datang. Aku enggak layak untuk menerima engkau. Tetapi ucapkan sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Dan Alkitab catat, hanya sepatah kata saja itulah yang membuat hamba dari perwira Kapernaum itu sembuh. Bukankah ini ajaib, bukankah ini luar biasa? Mungkin pada waktu engkau mendengarkan live streaming siang hari ini, engkau keluargamu sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Tangkap kebenaran firman, percaya mungkin itu cuma 1 kata. Mungkin itu cuma 1 kebenaran firman, 1 potongan. Tetapi belajar percaya seperti perwira Kapernaum. Karena kepotongan yang dari Tuhan, kepingan firman itu cukup untuk menyembuhkan setiap saudara. Tidak perlu kepingan yang banyak. Bahkan seorang janda Sirofenisia katakan, remah-remah yang dari Tuhan cukup untuk menyembuhkan. Kalau itu remah-remah dari Tuhan cukuplah. Saudaraku, mari siang hari ini kita mau tangkap sama-sama dan saya mau kuatkan. Kalau saudara punya kesempatan di hari-hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan lewat YouTube, kejar ya kan. Kita punya ada Kemah Daud Jogja dan ada Fire Community Jogja. Saudaraku, kalau saudara diberkati, ayo akses itu. Dan saudara bisa subscribe, saudara bisa sebarkan. Buat apa? Supaya ada banyak orang diberkati. Supaya ada banyak orang disentuh hidupnya. Supaya banyak orang mengalami yang ilahi dari Tuhan. Amin. Saudaraku, kita jangan menjadi orang percaya yang seperti laut mati. Kita diberkati dan stop sampai kita. Ini waktunya kita mengalirkan
dengan men-sharekan apapun yang diberkati hidup setiap kita. Siang hari ini saya mau bagikan apa yang dibagikan oleh Bapak Gembala di minggu yang lalu. Saudaraku, saya mau ulang apa yang Tuhan berikan. Biarlah ini menjadi kekuatan buat setiap kita. Mari kita lihat sama-sama firman Tuhan. Judul khotbah saya siang hari ini adalah dasar yang kokoh supaya tidak roboh. Dasar yang kokoh supaya tidak roboh. Mari kita lihat sama-sama di Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai ke-27. Saudara, hari-hari ini hari-hari yang dimana sebenarnya sedang ditampi. Saudara akan roboh atau tidak, itu tergantung apa yang saudara lakukan hari-hari ini. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai ke-27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara, Alkitab membagi ada dua macam orang. Yang pertama adalah orang yang bijaksana. Yang kedua adalah orang bodoh. Kak, saya mau ada yang di tengah-tengahnya. Bijadoh. Kadang bijaksana, kadang bodoh. Enggak ada, saudaraku. Alkitab hanya membagi dua golongan manusia. Siang hari ini golongan yang manakah kita? Itu kan pertanyaan yang saudara dan saya mesti jawab. Golongan yang pertama Tuhan deskripsikan dengan jelas. Bahwa setiap orang yang mendengar perkataanku ini. Saudaraku, minggu yang lalu disampaikan ini dengan clear. Bahwa kalau kita baca Matius 7 kita jangan cabut dari Matius 5. Karena Matius 5, Matius 6, Matius 7 itu satu kesatuan, satu paket. Di dalamnya terkandung banyak pesan yang begitu ajaib buat murid. Tetapi saya tidak akan bahas itu. Saya akan bahas bahwa ada dua macam orang. Satunya bodoh, satunya bijaksana. Dan Tuhan deskripsikan dengan jelas bahwa orang yang bijaksana adalah orang yang mendirikan rumahnya di atas batu atau di atas batu karang yang teguh. Dan batu karang itu Yesus sendiri. Dan yang satunya adalah orang yang bodoh. Orang yang bodoh adalah orang yang mendirikan rumahnya di atas sesuatu yang mudah berubah, yaitu pasir. Satu hari kelak saudara akan lihat hasilnya. Percayalah, satu hari kelak rumah yang saudara bangun akan kelihatan. Mungkin hari ini saudara melihat, "Wih, rumahku bagus." Tetapi satu hari kelak Tuhan pasti akan izinkan beberapa hal terjadi. Apa yang akan terjadi? Hujan. Itu akan mencobai dari atas. Bagaimana membuktikan rumah itu begitu kokoh, berdiri? Yang pertama adalah hantamlah dari atas. Ada banyak hal yang terjadi yang dilewat atas. Mungkin saudara konflik dengan orang tua yang otoritas di atas saudara, dengan pemimpin dan lain sebagainya. Yang kedua adalah angin. Angin itu kan melandanya dari samping. Itu akan apa? Akan membuktikan rumah itu kokoh atau tidak. Dan yang menarik adalah turunlah hujan dan datanglah banjir. Banjir itulah yang akan merusak tatanan fondasi.
Saudaraku, orang yang bijaksana adalah orang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Atau fondasi rumahnya begitu kuat. Rumah kekristenan saudara itu dibangun atas dasar apa? Itu kan pertanyaannya. Atas dasar batu atau atas dasar pasir? Sekali kelak itu akan kelihatan. Karena Tuhan pasti akan izinkan goncangan. Bukankah, saya akan bacakan aja di Ibrani 11 ayat yang ke-28 itu mengatakan demikian. Ibrani 11 ayat yang ke-28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Kita lihat ayat yang ke-7, 27. Bagaimana caranya kita memiliki kerajaan yang tidak tergoncangkan? Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Sesuatu pasti akan digoncang. Sesuatu pasti akan di-shake. Supaya membuktikan kekuatan dari rumah itu. Dan rumah itu selalu ditentukan dari fondasi. Bagaimana kekuatan rumah itu selalu ditentukan dari kekuatan fondasi. Semakin tinggi rumah yang saudara mau bangun. Dan itu ditunjukkan dengan semakin besar destiny yang Tuhan berikan di dalam hidup saudara. Yakinlah bahwa saudara dan saya membutuhkan fondasi yang begitu dalam. Fondasi dari amplas yang sekarang ini berdiri megah. Itu pasti berbeda dengan fondasi dari GSG Building. Yang ini cuma 3 lantai. Sedangkan amplas Jogja yang terbesar di DIY dan DIY dan Jawa Tengah itu punya berapa lantai. Dan itu fondasinya begitu dalam. Begitupun kita. Siang hari ini mari kita sama-sama lihat apa yang kita bangun. Pertanyaannya, lalu bagaimana caranya untuk kita bisa membangun dengan fondasi yang benar? Alkitab itu ya dan amin, dan Alkitab itu selalu memberikan solusi di kebenaran ini. Di ayat itu. Caranya sederhana untuk kita membangun di atas dasar batu, mendengar perkataanku ini. Bukankah iman timbul dari pendengaran? Pendengaran akan firman Kristus. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Saudaraku, saya mau mengajak, mari kembali lagi kepada kecintaan kita kepada firman Tuhan. Bagaimanapun firman itu luar biasa. Bagaimanapun firman Tuhan itulah yang menjadi penuntun, yang menjadi penopang buat hidup setiap kita. Pertanyaannya, kenapa firman Tuhan? Kenapa bukan yang lain? Yang pertama adalah pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah. Itu di Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama. Mari kita baca sama-sama Yohanes yang pertama, ayat yang pertama. Alkitab katakan dengan jelas. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat yang kedua, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang dijadikannya. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Dianya itu siapa? Itulah firman. Dikatakan ini ayat yang luar biasa. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Luar biasa. Saudaraku, kenapa kok firman Tuhan? Karena firman Tuhan itu limitless. Tak terbatas. Ya kan, Dia menjadikan apapun yang tidak ada menjadi ada. Itulah kekuatan dari firman.
Dan itu Allah sendiri. Pada waktu kita bergaul, pada waktu kita bersekutu dengan Tuhan di dalam kebenaran firman-Nya, maka kita dijadikan serupa dengan gambaran anaknya. Itu kan janjinya. Kak, bagaimana caranya aku lepas dari kenajisan? Gampang. Jangan renungkan kenajisanmu, renungkan kebenaran firman-Mu, kebenaran firman Tuhan. Renungkan setiap hari, kuduslah aku sebab aku kudus. Sebab Yesus kudus. Maka tiba-tiba hasrat akan kenajisan dan akan pornografi tiba-tiba dikikis. Itulah kuasa dari firman, karena firman itu Allah sendiri. Yang kedua adalah firman punya kuasa penciptaan. Itu kan luar biasa. Saudara, kalau saudara baca di kitab Kejadian pasal yang pertama, Tuhan itu selalu berfirman, jadilah terang, dan terang itu jadi. Jadilah ini, jadilah ini, jadilah ini, dan jadilah ini. Dan terus dia berfirman, dia memperkatakan, dan itu terjadi. Giliran dia menciptakan manusia, dia tidak mengatakan jadilah manusia, enggak. Dia tuangkan semua kreativitasnya. Dia hembuskan rohnya atau ruah itu. Atau kehidupan atau jiwa di dalam manusia. Supaya apa? Supaya dia identik dengan Tuhan. Punya yang namanya kuasa penciptaan. Di mulut kita ini ada yang namanya kuasa penciptaan. Makanya segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Mari declaring the promise of God with boldness. Mari perkatakan firman janji Tuhan dengan kuat, dengan berani. Karena dari situlah kita akan lihat apapun yang kita perkatakan akan jadi. Kenapa kok firman Tuhan? Karena firman yang keluar dari mulut Allah tidak pernah kembali sia-sia. Yesaya 55 ayat yang ke-11 sampaikan dengan jelas. Yesaya 55 ayat yang ke-11 katakan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Catat baik-baik di dalam Alkitab saudara. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Akan melaksanakan atau tidak melaksanakan. Alkitab katakan dia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Berhasil atau gagal. Lihat Alkitab saudara. Dimanapun saudara berada, lihat Alkitab saudara. Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Yang ajaib. Saudara mendapatkan nubuatan. Saudara mendapatkan rema Tuhan. Saudara mendapatkan janji Tuhan. Pada waktu saudara saat teduh tiba-tiba ada satu ayat yang melompat. Wih, ini ayat luar biasa. Ini ayat yang ajaib ini. Ini ayat benar-benar mempesona. Saya mau kasih contoh. Kita kan baru baca kitab Roma. Saudara, pada waktu saya baca kitab Roma pasal yang pertama. Ayatnya kayak gini. Sebab itu ayat pertama ya. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Detik dimana saya baca ini saya mau wow. Ini ayat luar biasa. Detik dimana saya dibenarkan karena penebusan Kristus. Ya kalau ayat-ayat di depannya kan kayak gitu, ya kan. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Artinya Tuhan gak jadi musuh lagi dengan aku. Wih. Kalau gak jadi musuh jadi teman dong. Ya kan. Siapa bilang dia jadi musuh? Karena penebusan Kristus dia jadi sahabat kita. Dan ada ruangan yang kita akan disebut sebagai salase, sahabat Allah sejati. Saudaraku, ini ayat luar biasa. Ini ayat ajaib. Karena itu saya mengajak, mari
Firman yang keluar dari mulut Allah tidak pernah kembali sia-sia. Saudara mungkin mendapatkan nubuatan. Kak, ini nubuatan udah bertahun-tahun belum tergenapi. Berapa tahun? Baru 1 tahun Kak, kan belum 2 tahun. Saudara, saya dengan istri saya menunggu satu janji Tuhan. Akhirnya saya mengerti bahwa saya tunggu kurang lebih 25 years. Dan di 25 years itulah, tepatnya di tahun ini, kebenaran itu digenapkan. Dan saya tahu bahwa itu sebuah permulaan yang baru. Itu sebuah covenant yang dia katakan, aku tidak pernah lalai. Aku tidak pernah terlambat. Dan aku tidak pernah lupa. Saudaraku, saya mau teguhkan bahwa apapun nubuatan yang saudara dapatkan, rema Tuhan, janji Tuhan, percayalah, Dia akan melaksanakan. Dengan apa? Dengan caranya. Di kapan waktunya? Di waktunya. Dan itu pasti akan berhasil. Jangan gunakan kekuatan sendiri. Supaya apa? Supaya tidak lahir Ismail di dalam hidup setiap kita. Janji Tuhan itulah yang akan menghasilkan Ishak yang ajaib di dalam hidup setiap kita. Saudaraku, saya mengajak, mari bangun yang kokoh di dalam hidup kita. Pertanyaannya, lalu bagaimana caranya firman Tuhan ini mempengaruhi hidup kita? Bagaimana cara praktisnya, Kak? Untuk aku bisa membangun fondasi hidupku di atas dasar batu karang. Mari kita lihat sama-sama Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8. Tadi pagi kebenaran ini juga diulang lagi oleh Bapak Gembala. Yosua pertama ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. You will succeed and prosper. Engkau akan menjadi makmur dan engkau akan menjadi berhasil di dalam terjemahan-terjemahan yang lain. Saudaraku, Yosua tahu dia melayani pemimpin yang ajaib. Pemimpin yang dia angkat tongkat, dia lihat keajaiban. Dia berdoa laut Tebrau terbelah. Bahkan even Yosua setelah dia memimpin pun dia gak lakukan itu. Kecuali dia hentikan di lembah Ayalon. Dia hentikan matahari dan bulan di sana. Tetapi dia mesti butuh yang namanya sebuah covenant. Sebuah janji Tuhan. Untuk dia berhasil di dalam mengikuti Tuhan. Dan Tuhan katakan, kalau engkau mau berhasil di dalam hidupmu Yosua, engkau sebagai pemimpin muda yang baru, engkau sebagai pemimpin yang ajaib, engkau sebagai pemimpin yang dahsyat. Dan engkau takut hari-hari itu Yosua, aku mau kasih sebuah kunci buat engkau, sehingga engkau bisa berhasil. Dia katakan, perkatakan kitab Taurat itu dan renungkanlah itu siang dan malam. Saudara, memperkatakan firman Tuhan artinya yang pertama adalah kita mengucapkan atau kita menggumamkan perkataan firman Tuhan itu siang dan malam. Kalau di dalam terjemahan aslinya, do not depart from your mouth. Artinya jangan di-remove. Kalau saudara di flash disk, ya kemarin saya ngopi satu file besar sekali. Lalu flash disk saya penuh. Gimana caranya? Saya delete. Karena di delete masih kurang, saya format. Tetapi itu salah satu yang saya lakukan dengan artinya adalah remove sebenarnya. Remove file-file yang tidak ada gunanya. Saudaraku, Alkitab katakan janganlah firman Tuhan di-remove dari mulut kita. Biarlah firman Tuhan tetap ada di dalam mulut kita. Itu memperkatakan.
terus ada di sana. Terus ada, ya kan. Setiap hari saudara mesti berdoa, saya mesti dapetin satu ayat. Tadi malam pada waktu kami berdoa di Mesbah Keluarga, istri saya sampaikan, setiap minggu harusnya kita punya ayat hafalan bersama. Oke, kita mulai malam ini. Dan singkat cerita kita berempat home pimpah. Home pimpah alai home gambreng. Yang beda yang kasih ayat. Dan tiba-tiba muncul ayat yang sangat luar biasa. Karena yang menang misia, saya ngomong tolong jangan kasih ayat yang panjang-panjang. Dia keluarkan satu ayat yang sangat pendek. Dan saya tahu bahwa karena di minggu-minggu ini Tuhan lagi ajari saya tentang itu. Saya ngomong wow, ini kok bisa muncul ayat ini. Ayatnya itu di 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. Cuman 2 kata, tetaplah berdoa. Saya ngomong wow, kok bisa muncul ayat ini? Ini ayat luar biasa. Ada banyak kesaksian-kesaksian tentang doa yang dijawab. Kenapa mesti muncul ayat ini? Berarti saya mesti berdoa lebih banyak. Berarti saya mesti mengejar Tuhan lebih banyak. Saudaraku, perkatakan dengan cara apa? Menghafalkan. Kalau saudara dapetin satu ayat di pagi hari, perkatakan sambil saudara berangkat ke sekolah, berangkat ke kuliah. Kak, kan kami tidak berangkat sambil online. Ya, sambil pakai baju keliling-keliling rumah lah. Sembari kita menunggu jam buka, Zoom atau Google Meet yang dibuka oleh guru kita. Kalau hari-hari ini kita libur, ya kita tetap bangun kita baca dan kita perkatakan firman. Karena firman yang kita dapatkan pagi itu tidak pernah kembali sia-sia. Dan dia akan mengerjakan yang Tuhan suruhkan kepadanya. Dan itu pasti akan berhasil. Itu jaminan kita. Itu yang membuat Abraham menggenapkan janji Tuhan yang luar biasa. Saat dia goyah imannya, di tengah-tengah dia ngelihat yang lahir yang besar adalah Ismail dan dia gak punya anak. Tuhan ingatkan janjinya. Tuhan ingatkan terus janjinya. Kamu mesti berpegang pada janji Tuhan. Kamu mesti pegang janji Tuhan karena janji Tuhannya ya dan amin. Dan Kejadian 12 ayat 2-3 diulang kembali di dalam hidup Abraham. Sehingga Alkitab catat, sekalipun Abraham sudah lanjut usia dan Sarah mati haid. Dengerin baik-baik. Mungkin orang katakan, wah janjimu sudah expired. Tidak pernah ada expired buat Tuhan. Tidak pernah. Satu ketika ada seorang perempuan yang begitu ajaib, yang dia dipercaya sebuah pondok asuh. Kalau kita punya di sini pondok asuh Harapan, dia punya pondok asuh, ya kan, tidak banyak orangnya. Namanya Lydia. Seperti nama almarhum mami saya. Namanya Lydia. Dan dia salah satu orang yang sebelum kemerdekaan Israel 1948, dia sudah tinggal di Yerusalem. Jadi dia mengawal kelahiran bangsa itu. Singkat cerita, ada seorang anak muda yang dia tentara. Dia lulusan dari universitas ternama, tapi dia mengabdikan diri sebagai tentara Inggris hari itu. Dan singkat cerita, setiap kali dia punya tugas penempatan di Yerusalem. Setiap hari dia datang, setiap minggu kalau dia pas punya waktu, dia selalu ikut kebaktian di rumah dari Lydia ini. Singkat cerita, saya gak mau terlalu panjang. Singkat cerita, perempuan ini akhirnya menikah dengan laki-laki ini. Yang perempuan berusia kurang lebih 42 hari itu. Dan yang laki-laki usianya kurang lebih sekitar 20-an sekian. Mungkin banyak orang, wah ini orang gila. Tapi dua ini menjadi pasangan yang luar biasa, yang Tuhan pakai
di Yerusalem hari-hari itu. Saudaraku, ini saya mau kuatkan buat teman-teman yang usianya mungkin sudah, orang katakan harusnya kamu sudah menikah. Jangan-jangan sudah expired. Ya ini Tuhan taruh di dalam hati saya, saudaraku. Percayalah bahwa janji Tuhan seperti kepada Lydia itu juga berlaku buat setiap saudara. Berlaku dengan cara yang ajaib. Dan hari-hari ini kita kenal sepasang ini sudah ada di surga semua. Inilah yang menjadi patron hidup saya di dalam menemukan pasangan hidup. Namanya Derek dan Lydia Prince. Saudaraku, tidak banyak orang tahu. Tetapi ini adalah hamba Tuhan yang luar biasa. Dia pegang janji Tuhan. Di tengah-tengah tidak ada orang yang mau dengan dia. Bagi Tuhan gampang mengirimkan seorang Derek yang begitu ajaib. Amin, Olive. Yang kedua adalah merenungkan firman-Nya. Merenungkan di dalam bahasa Ibrani-nya adalah hagah. Mengulang dengan suara perlahan, menggumamkan, membayangkan sambil bermeditasi. Wih, luar biasa ya. Makanya saudara jangan buru-buru kalau saudara merenungkan firman. Kakak biasa dapat rema di mana? Kamar mandi. Lagi ngapain? BAB. Maafkan. Ngapain di sana? Itu waktu yang paling tenang. Saya di situ bisa 20 menit sambil duduk. Ya kan? Saya bisa menikmati hadirat Tuhan. Tuhan bisa bicara. Kadangkala kalau saya pas dapat rema, saya buka color note, saya tulis di situ. Apakah Roh Kudus kebauan? I'm not sure. Saya nggak tahu. Nggak ngelihat juga. Tetapi dimanapun kita berada, kita bisa punya tempat asal kita nggak ketiduran. Untuk kita renungkan. Lalu arti yang lain membaca dalam hati, berbicara dalam hati. Bahkan berbicara kepada diri sendiri. The Lord is my shepherd. I shall not want. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Gimana caranya kita tidak berkekurangan? Tuhan harus jadi gembala buat kita. Jangan gembalakan diri sendiri. Amin. Jangan merasa bahwa aku bisa jadi gembala buat diriku. Enggak bisa. Wong kita diibaratkan domba yang bodoh. Arti yang lain adalah mengeram, menggeram, mengaum, bahkan membayangkan. Itu arti dari meditasi atau dari hagah. Saudaraku, Alkitab katakan kita ini diibaratkan anak Allah itu diibaratkan domba. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku, mengikuti suaraku. Domba itu selalu pada waktu dia makan rumput, kalau digambar di layar setiap saudara bisa ikuti, itu ada beberapa kantung, ada 3 kantung. Kantung itu untuk apa? Pada waktu domba itu makan rumput pertama kali, dia masukkan. Setelah itu dia mengambil waktu untuk ada di pohon rindang. Waktu teduh dia. Sehingga pada waktu di pohon rindang itu dia keluarkan rumput yang dia makan itu sambil dia keluarkan air liurnya yang spesial. Jangan lakukan ini sebagai seorang manusia. Menjijikkan, tahu tidak? Ya kan? Itu hanya untuk memamah biak. Dia keluarkan, lalu dia makan. Dia masukkan lagi, dia telan lagi. Keluarkan lagi, dia makan lagi, masukkan lagi, dia keluarkan lagi. Itulah cara domba untuk apa? Untuk memamah biak
dari rumput. Begitupun harusnya firman yang kita baca. Saya mendorong setiap saudara, temukan satu firman. Kak, kok enggak 10? Bagus 10. Tapi satu saja, saudara setia, renungkan seperti ini. Maka tiba-tiba manusia roh saudara itu akan perkasa. Manusia roh saudara akan kuat. Manusia roh saudara itu akan diberi makan dengan kuat. Saudara, mengapa kita harus merenungkan firman? Karena merenungkan firman adalah alat untuk menggali berkat-berkat Tuhan. Mazmur pasal yang pertama, ayat yang ke-13. Ayat yang pertama sampai yang ketiga maksudnya. Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan, dia pakai Hagah juga di sini. Taurat itu siang dan malam. Apa yang terjadi? Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini janji Tuhan yang luar biasa. Renungkan, renungkan. Saya tidak melarang saudara untuk membuka TikTok, tetapi seberapa banyak TikTok saudara bisa membangun manusia roh saudara. Waktunya lebih banyak mana saudara merenungkan TikTok atau saudara merenungkan Mazmur 1 ini. Percayalah bahwa Mazmur ini memberikan kehidupan. TikTok tidak pernah memberikan kehidupan buat setiap saudara. Kak, tetapi itu menyenangkan jiwa. Ujungnya kan kekekalan. Saudara, saya mengajak, mari renungkan firman. Saya tidak melarang saudara nge-like semua Instagram teman-teman saudara. Tapi pergunakanlah waktu dengan bijak. Terjemahan yang lain katakan tebus waktu itu, karena waktu tidak pernah usah diulang. Usia semakin bertambah, semakin tua, tapi bukan berarti semakin bijak kita. Gimana caranya kita bijak? Baca Alkitab, renungkan firman. Teruskan. Saudara, mengapa kita merenungkan dengan merenungkan firman Tuhan, menjadi satu dengan Allah? Seperti yang tadi saya sampaikan. Pada mulanya adalah firman itu, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan yang terakhir adalah kenapa kita merenungkan firman? Masuk di dalam hukum roh dan kehidupan di dalam Kristus Yesus. Di gambar yang saya berikan, saudara, ada dua hukum. Ada dua manusia, yaitu manusia yang bijaksana, manusia yang bodoh. Dan ada dua hukum juga, yaitu yang namanya hukum roh dan hukum dosa. Manusia bodoh adalah manusia yang hanya hidup di dalam hukum dosa. Hukum dosa adalah hukum yang terus menarik kita ke bawah. Itu seperti hukum gravitasi. Dimanapun kita berada, itu akan menarik kita ke bawah. Dosa tidak pernah menarik kita ke atas. Dosa tidak pernah mempromosikan hidup kita. Dosa tidak pernah membuka pintu-pintu keajaiban yang Tuhan sediakan buat kita. Tidak. Justru dosa itulah yang menutup hidup setiap kita. Dosa itulah yang menghalangi kita. Untuk apa? Untuk kita bisa dekat dengan Tuhan. Tetapi ada satu hukum yang ajaib yang namanya hukum roh. Hukum roh dan hukum kehidupan. Inilah yang mengangkat hidup setiap kita. Inilah yang membuka pintu-pintu keajaiban buat kita. Yang mustahil terjadi. Yang ditutup oleh kuasa kegelapan terbuka. Yang sudah lama tidak bisa dikenapi, tergenapi. Inilah hukum roh. Ini seperti hukum aerodinamis. Saudara, pada waktu saya konseling saya tanya. Karena ada yang tanya, Kak, gimana caranya saya menang? Gampang dong. Yaitu kamu mesti masuk
di dalam hukum roh, yaitu baca dan merenungkan. Selidik punya selidik, ternyata dia sudah tidak pernah baca Alkitab. Detik di mana dia tidak baca Alkitab, dia tidak akan pernah menikmati hukum ini. Di gambar yang saya berikan di sana katakan, merenungkan firman Tuhan inilah usaha kita. Saudaraku, kasih Allah itu tanpa syarat. Truly. Tetapi janji-janji Allah itu ada syaratnya. Siapa bilang itu tanpa syarat? Ada syaratnya. Ada. Untuk saudara diberkati itu ada syaratnya. Itu bukan dikasih. Saudara tidur-tiduran di rumah tanpa melakukan apapun. Tuhan tidak bisa sangkal dengan kebenaran firman. Yang datang apa? Kemiskinan. Karena kemalasan yang kita punyai. Tuhan gak bisa sangkali. Jadi ada bagian yang kita harus lakukan. Renungkan firman. Amin. Saya mengajak siang hari ini. Mari kembali mencintai firman. Mari kembali. Buat kita dimanapun kita berada. Kak, kerohanianku kering. Kok bisa kering? Wong Yesus yang sama dengan air kehidupan ada di dalam hidup kita. Kok kita bisa kering? Berarti kita tidak pernah meluangkan waktu. Kak, saya kesulitan mendengar suara Tuhan. Berarti saudara sudah jarang baca Alkitab. Karena Tuhan tidak pernah bicara keluar dari apa yang dia firmankan. Saya mengajak, mari kembali untuk kita mencintai firman Tuhan. Perkatakan dan renungkan. Mari kita datang sama Tuhan.